Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C022158. Di sini saya akan mempresentasikan materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dengan mata kuliah akuntansi syariah. PowerPoint ke-6 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI. Baiklah, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu tujuan kerangka dasar. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Yang ketiga, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, keuangan untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, berisi informasi mengenai tingkat keuntungan investasi dan pemenuhan kewajiban yang diperoleh penanam modal. Materi selanjutnya, bentuk laporan keuangan. Yang pertama, ada posisi keuangan entitas syariah, disajikan sebagai laporan posisi keuangan. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah, disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid, atau kas. Yang keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Yang kelima, catatan dan skedul tambahan. Materi berikutnya, transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Kemudian, karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, maisid, gharar, dan haram. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang keenam, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau penawaran. Materi berikutnya, konsep dasar menurut AAOIFI. Tujuan akuntansi keuangan menurut AAOIFI. Yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang keempat, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan. Materi berikutnya, konsep dasar menurut AAOIFI. Tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar yaitu memberikan informasi tentang: yang pertama, kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap syariah Islam. Yang kedua, sumber daya ekonomi dan kewajiban lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, memberikan kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada lembaga keuangan syariah. Yang keempat, memberikan informasi untuk mengestimasi arus kas yang dapat direalisasikan. Yang kelima, memberikan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dan mengevaluasi lembaga keuangan. Dan yang keenam, memberikan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dari lembaga keuangan syariah. Konsep dasar menurut AAOIFI. Bentuk laporan keuangan menurut AAOIFI yaitu laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya.
Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan. Dan yang terakhir, laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.